Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channelnya yang sama, di channel Serawah Bandai. Ya, kali ini kami akan berbagi informasi kepada teman-teman, terutama teman-teman para pejuang P3K. Nah, kali ini kami akan membahas tentang bagaimana nasib honorer tidak lulus P3K. Begini penjelasannya. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik like, comment, and share informasi ini agar informasi ini bisa banyak yang tahu. Oke teman-teman, kita mulai. Dilansir dari suara.com, ada kabar baik untuk setiap honorer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi yang disingkat dengan PAN-RB menerapkan kebijakan transisi pengangkatan tenaga honorer menjadi tenaga pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu bagaimana nasib honorer tidak lulus P3K? Bagi tenaga honorer yang berkeinginan diangkat menjadi tenaga P3K harus dapat memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai posisi jabatan yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, setiap tenaga honorer yang berharap bisa diterima menjadi P3K dipersilakan mengikuti tes seleksi. Lalu bagaimana nasib honorer tidak lulus P3K? Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) memberikan keterangan bahwa tenaga honorer yang tidak lulus P3K nasib selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah atau Pemda masing-masing. Kemungkinan yang paling memungkinkan ialah apabila instansi terkait masih membutuhkan tenaga honorer tersebut, dia akan dipertahankan atau tetap dipekerjakan. Pegawai honorer yang tidak lulus P3K dan tetap dipekerjakan di instansinya kembali akan mendapatkan gaji yang layak dengan besaran sesuai upah minimum regional yang disingkat dengan UMR masing-masing wilayah. Kebijakan ini ditetapkan menyusul rencana penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023. Alasan penghapusan tenaga honorer dipaparkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara bahwa setelah dilakukan evaluasi, jajaran kementerian pemerintah melihat bahwa rekrutmen tenaga honorer yang dilakukan terus-menerus ini juga mengacaukan kebutuhan formasi tenaga aparatur sipil negara (ASN). Rekrutmen yang diadakan terus-menerus menyebabkan kebutuhan yang tak berkesudahan hanya karena dirasa dibutuhkan. Akan tetapi dalam prakteknya banyak hal yang menyebabkan susunan ASN jadi kacau. Ketika tenaga honorer menemukan diri tepat pada saat mau dilantik dengan alasan gaji yang tidak sesuai bayangan pelamar kerja. Kebijakan tenaga honorer ini dihapus. Ini berlaku mulai 28 November 2023. Oleh karena itu, mulai dari tahun ini masing-masing instansi diberi kesempatan untuk segera melakukan pemetaan untuk pekerja honorer di masing-masing jabatan. Meskipun kebijakan tenaga kerja dihapuskan, Anda tidak perlu berkecil hati. Jika kebutuhan Anda adalah seorang pegawai honorer, Anda ada beragam usaha yang dapat dilakukan secara mandiri. Misalnya dengan membuka warung makan, mendirikan toko online, dan bisa juga dengan melamar menjadi karyawan di perusahaan swasta. Mulai dari sekarang, bekali diri dengan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat supaya bisa mendirikan bisnis pribadi. Demikian informasi ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya dan Anda semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.